Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19,
serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang di rumah, saya mengundang mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita mau bersekutu dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kalau kami bisa datang dalam hadirat-Mu yang kudus, itu semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar lawatan-Mu tercurah atas kami. Biar jamahan-Mu menyentuh hati kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. 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 Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu nyata dalam hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur sekali lagi. Ku bersyukur Yesus. Haleluya. Ya Rabase. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik ya Bapa. Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih oh Yesus. Gloria haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kerinduan kami untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau masuk dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu kuat. Firman-Mu Tuhan hidup dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya
Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bila aku melihat apa yang Kau perbuat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bila kami melihat, bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Kami tetap bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia. Kami bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu, oh, atas kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Salam saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan aku mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, di mana pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Saya memberi tema firman Tuhan hari ini adalah mengenali roh dari seorang hamba Tuhan.
Haleluya. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan, saya mau menyampaikan karakter Nabi Musa. Ya, coba kita buka firman Tuhan. Bilangan 11 ayat 1 sampai 23. Saudara bisa baca di rumah, tapi saya akan ringkaskan, saya akan bahas secara langsung. Kalau bilangan 11 ini saudara-saudara, ini temanya tentang bagaimana bangsa Israel, orang-orang Israel ini mengeluh kepada Tuhan, bersungut-sungut. Mereka berkata bahwa lebih enak ketika mereka itu ada di tanah Mesir. Mereka bisa makan sayur, bisa ada bawang putih, ada bawang bombay, ada daging. Tetapi di bawah pimpinan Musa untuk berjalan menuju tanah Kanaan, itu mereka mengalami suatu kesulitan-kesulitan. Dan terutama di bilangan 11 ini saudara-saudara, yaitu kesulitan mereka sangat merindukan kepengen makan daging. Mereka datang ke pintu perkemahannya Nabi Musa dengan menangis. Mereka minta makan daging. Mereka sampaikan keluhan-keluhan itu, Musa, lebih enak ketika kami ada di tanah Mesir. Kami bisa makan sayuran, kami ada bawang putih, ada bawang bombay, dan ada daging, dan lain-lainnya. Tapi kamu memimpin kami untuk berjalan di tanah, masuk ke tanah perjanjian. Apa yang kami dapati? Kami dalam kesusahan, kesulitan makan. Setiap hari yang kami makan hanya mana. Kami ingin makan daging. Dengan menangis, mereka datang ke pintu perkemahan Nabi Musa. Nabi Musa juga jadi marah, saudara-saudara. Nabi Musa akhirnya sangat terbeban sekali. Sangat kepikiran, sangat terbeban, sangat mungkin stres begitu ya. Bagaimana ini ada 600.000 orang minta makan daging. Sedangkan Musa sudah berani-beraninya memimpin bangsa Israel untuk berjalan menuju tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya, hidup berkelimpahan, terpelihara. Tapi ternyata yang dihadapi oleh orang-orang Israel adalah suatu kesulitan. Bosan cuma makan mana saja. Mereka ingin makan daging. Nah, saudara terkasih dalam kasih Tuhan, Nabi Musa itu manusia biasa. Kalau kita lihat ketika dia dilahirkan, elok parasnya. Dan ketika itu Raja Mesir merasa bahwa orang-orang Israel lebih banyak daripada orang-orang Mesir. Ini bahaya. Jadi ayo kita buat orang-orang Israel itu hidupnya tertekan. Kerja rodi, kerja paksa, bikin batu bata, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dikasih makan sedikit. Lalu bidan-bidan diperintahkan supaya kalau menangani perempuan-perempuan Ibrani yang mau melahirkan, supaya bayinya itu dibunuh. Tapi Nabi Musa dilahirkan, dilihat elok parasnya, dan rahimnya sangat kuat. Berusaha dibunuh, tetapi Nabi Musa tetap lahir dengan selamat. Nah, itu satu tanda. Tanda kalau Tuhan itu sudah memilih Nabi Musa, memilih kita dari sebelum dunia dibentuk. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan memilih Nabi Musa, memilih saya dan saudara untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Satu, Musa dilahirkan itu berusaha dibunuh oleh bidan-bidan ini, tapi ibunya ini melahirkan, rahimnya kuat. Jadi Musa lahir normal, sehat, hidup.
tapi takut nanti dibunuh oleh Raja Fir'aun, akhirnya dihanyutkan di sungai. Dibuatlah seperti suatu tempat ya, dari tanaman-tanaman, dari akar-akar pohon, ter-ter gala dibuat supaya Nabi Musa ditaruh di situ, dihanyutkan di sungai Nil supaya bisa selamat. Singkat cerita, Nabi Musa itu diambil oleh putri Fir'aun. Putri Fir'aun itu dijamah oleh Tuhan sehingga tertarik, suka kepada bayi mungil yang bernama Musa. Akhirnya dirawat di kerajaan. Setelah Musa dewasa, Musa melihat bahwa orang Ibrani itu ditekan, kerja rodi, dipaksa, ketika kelelahan dicambuk. Nabi Musa bertindak. Orang Mesir itu dipukul sama Nabi Musa sampai mati. Dibunuh sama Nabi Musa. Akhirnya Musa melarikan diri. Dan sampai, singkat cerita, Nabi Musa bertemu dengan anak gadis seorang imam yang bernama Yitro. Akhirnya Nabi Musa menjadi mantu dari seorang imam, yaitu Yitro. Nah, Nabi Musa pekerjaannya menggembalakan kambing domba. Yitro, mertuanya, sehari-hari menggembalakan domba mertuanya. Nah, saudara-saudara, Musa adalah orang biasa. Waktu lihat orang Ibrani ditekan, dikerja rodi, dicambuk, teraniaya, dia bertindak, dia membunuh orang Firaun itu. Dia marah yang tidak terkontrol. Nah, kemudian setelah menikah dengan putrinya seorang imam, yaitu Yitro, pekerjaannya menggembalakan kambing domba. Jadi ini menggambarkan Nabi Musa itu orang biasa, bukan orang yang hebat-hebat, bukan. Bukan seorang teolog yang hebat-hebat, bukan. Bukan golongan dari bangsawan, juga bukan. Orang biasa. Tapi kita lihat, kenapa Nabi Musa itu dipilih Tuhan untuk menjadi hambanya, memimpin bangsa Israel untuk berjalan, untuk menuju ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Mengapa Nabi Musa dipilih Tuhan, saudara-saudara? Mari kita pelajari, saudara-saudara. Satu, saudara-saudara, yaitu ketika waktu masih bayi, waktu bidan-bidan itu berusaha supaya bayinya itu mati, waktu ibunya Musa itu melahirkan Musa, ibunya itu begitu kuat, rahimnya kuat, sehingga proses kelahiran Musa berjalan dengan baik. Musa tetap hidup dan selamat, padahal berusaha bagaimana supaya mati bayinya. Satu, itu tandanya. Satu, saudara-saudara, bahwa orang ini akan dipakai Tuhan. Nah, saya jadi teringat, saudara-saudara, bagaimana saya waktu dulu belum melayani Tuhan, belum mengenal Tuhan. Saya itu naik mobil ya, di tol itu waktu marah, sedang marah, setirnya saya goncangkan begini. Saya bilang kepada istri saya, gue balikin nih mobil. Lalu setirnya saya banting ke kanan begini, mobilnya terbalik beberapa kali sampai pindah ke jalur yang di sebelah kanan, lawan arah. Nah, saya nggak mati, saudara-saudara. Yang kedua, waktu saya naik motor di Kalibata, saya mungkin itu ada bus Metro Mini S62.
Lalu saya masuk, saya ngebut, saya ambil di kanan untuk mendahului Metro Mini ini. Dan akhirnya saya terjatuh, saudara-saudara. Motornya terbanting ke kanan, saya masuk di kolong bus Metro Mini. Saya diseret, saya masuk di kolong Metro Mini, saya diseret kira-kira ada 500 meter. Diseret, saya dilindes di bannya itu, saudara-saudara. Tapi saya nggak mati juga, saudara-saudara. Yang ketiga, waktu di kota, di pasar pagi, mobil saya diserempet oleh angkot. Dan angkotnya itu lari. Angkotnya itu saya kejar. Saya di sebelah kanan. Koko saya di sebelah kiri, Pak Ferry. Waktu itu kami sekeluarga mau urus barang di kota. Dan melihat mobil saya diserempet, saya langsung turun. Sopir sopir mikroletnya saya kejar. Saya di sebelah pintu kanan, koko saya di sebelah kiri. Saya bilang begini sama sopir. Sorry nih ya, bahasa sehari-hari, bahasa gaul. Lo nabrak mobil gue, tanggung jawab dong. Lalu sopir mikroletnya mungkin, badannya gede ya. Orang dari Sumatera kayaknya. Kenapa? Dia buka pintu sama bawa dongkrak. Nah, saya langsung karter, saudara-saudara. Saya suka bawa karter dulu. Saya kan badannya nggak gede. Tapi karakter saya, hati saya ini keras. Saya bawa karter. Saya dulu nggak pernah takut sama orang siapapun. Mau gede bagaimanapun saya nggak takut. Saya karter orangnya. Langsung saya karter begini, cret. Dari sini saudara-saudara sampai ke ini apa nih, rahang itu terbelah putus, saudara-saudara. Saya lihat rongga-rongga mulut, gigi-gigi itu saya lihat. Darah muncrat di tubuh saya. Dia teriak, tapi sempat teriak rampok begitu. Saya dikejar orang sepasar pagi. Tangkap rampok begitu. Waktu itu koko saya di sebelah kiri tidak menduga akan terjadi hal seperti itu. Koko saya berpikir bahwa ini paling berantem pukul-pukulan, dia mau bantu. Kalau saya nggak gitu, saudara-saudara. Saya kalau berperkara dengan orang, saya punya pikiran lain. Orang itu kalau dipukul nggak kapok. Orang yang suka semena-mena ya, menindas orang, dilihat orangnya kecil. Kalau kita berantem, saya pukul, orang nggak kapok. Saya bergerak satu kali, lu masuk rumah sakit lu tobat seumur hidup lu. Kalau berurusan sama gua lu. Nah, itu pikiran saya dulu, keras ya. Jadi waktu terjadi, saya karter orangnya dari sini, terbelah. Rongga-rongga mulut itu, gigi-gigi, saya lihat darah muncrat di badan saya. Dia jatuh depan saya, teriak rampok begitu. Besi dongkrak yang dibawa sama sopir itu langsung jatuh. Saya lari, dikejar, tangkap rampok, saya tangkap rampok katanya. Saya lari, saudara, saya bawa karter, saya bukan rampok, saya bilang begitu. Terus saya ada ruko-ruko, saya masuk, ada tukang-tukang yang sedang beresin barang, karung sedang dikoliin ya, diikat-ikat. Saya injek-injek, saya naik ke tangga-tangga lantai 2, lantai 3, saya naik. Saya bilang begini, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, aku mau bertobat, aku mau bertobat. Ampuni aku Yesus, ampuni aku Yesus. Saya bilang begitu, padahal saya nggak pernah ke gereja. Saya jadi Kristen karena orang tua Kristen, keturunan aja, Kristen KTP. Waktu itu gentengnya ada yang dari kaca, lalu ada kawatnya saya robek, saya jebol. Saya tumpuk-tumpuk itu meja sehingga saya bisa naik, saya bisa menjangkau itu kawat-kawat yang di atas genteng yang dari kaca itu. Saya robek, kacanya saya dorong, kayu-kayu saya patahin, saudara-saudara. Akhirnya kepala saya naik, badan saya keluar dari genteng. Saya dari genteng yang satu ke genteng yang satu saya lari, saya bisa lompat. Tapi polisi, saudara-saudara, kejar saya dengan pistol di udara gini, dar,
di belakang saya, di depan saya jadi angkat tangan. Setelah itu saya ditangkap, saya diborgol jempolnya di belakang begini. Saya dijenggut, dibawa ke bawah. Sampai di bawah, saya dipukulin sama orang sepasar. Puak-puak dengan kayu, puak-puak diinjak, ditendang, jatuh ke got kayu ya. Terus payung itu saya dirajam begini. Mati lo, mati lo, mati lo. Ada yang teriak, bakar, bakar, bakar gitu. Saya berlumuran darah wajah saya, badan saya semua. Saya sudah masuk di got-got itu bau. Sudah nggak sadarkan diri. Lalu diangkat sama polisi, 2 orang itu dilempar ke mobil bak terbuka, bruak begitu aja. Saya disundut-sundut rokok. Dicoba sudah mati apa belum begitu. Bakar, bakar gitu, begitu. Masyarakat teriak. Oke, saudara-saudara, itu peristiwa yang ketiga dan saya nggak mati juga. Dan yang luar biasa, wajah saya nggak ada yang cacat, saudara-saudara. Bayangin bagaimana kalau payung dirajamkan ke sini, saya pasti cacat. Tapi pada waktu itu saya bilang, Yesus, Yesus, ampuni aku mau bertobat, begitu. Nah, yang keempat, saudara-saudara, saya pesta narkoba dengan teman-teman SMA. Saya nggak bisa bernafas, dada saya mau mati, saudara-saudara. Hisap ganja kebanyakan. Mungkin dikasih obat-obat juga minumannya, minuman kerasnya. Saya hampir mati. Tapi peristiwa yang keempat, saya nggak mati juga. Sama seperti Nabi Musa, ketika ibunya itu melahirkan Musa, bidan-bidan berusaha membunuhnya, tapi Musa nggak mati, tetap lahir selamat. Nah, Nabi Musa itu tanda yang pertama. Jadi meskipun bidan-bidan itu berusaha membunuh bayi yang mungil itu, tapi bayi itu tetap hidup. Satu, itu tanda. Kedua, di balik emosinya Musa, dia memiliki kasih. Dia membela orang yang tertindas. Rupanya setelah kita pelajari di Alkitab, perjalanan Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya, kita lihat Nabi Musa itu mempunyai hati yang lembut. Ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel, Tuhan ingin membinasakan semua orang-orang Israel. Nabi Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, janganlah engkau murka kepada umatmu, ampunilah mereka. Kalau engkau tetap murka, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupanmu. Luar biasa. Hatinya Musa itu sangat lembut dan sangat memiliki kasih yang besar. Dia orang biasa tapi memiliki kasih yang luar biasa. Nah, lalu ketika bangsa Israel ini bersungut-sungut minta daging, 600.000 orang, Musa stres, saudara-saudara. Bagaimana nggak stres? Tuhan suruh Musa, suruh orang-orang itu berpuasa, menguduskan hidupnya. Besok mereka bisa makan daging. Jadi Musa disuruh ngomong, besok itu kamu akan makan daging. 600.000 orang. Coba kalau orang demo di Hotel HI, 1.000 orang, 2.000 orang itu penuh. Jalan Sudirman itu, Hotel HI sampai Sudirman penuh. Apalagi ini 600.000 orang. Nggak bisa bayangkan betapa banyaknya daging atau ikan yang harus disediakan untuk mereka makan daging. Tapi Tuhan bilang sama Musa, katakan kepada orang-orang itu, orang Israel itu, besok kamu makan daging. Sekarang puasa, kuduskanlah hidupmu. Nabi Musa tertekan, dia stres. Tapi dengan iman, Nabi Musa berkata,
Berpuasalah engkau, kuduskanlah hidupmu. Besok kamu makan daging semuanya. Kamu besok makan daging sampai kenyang, sampai puas. Besok Tuhan meniupkan angin dari laut. Jadi burung-burung puyuh yang dari sebelah laut itu, jadi ditiup angin, terbawa oleh angin, dan terhampar di sekeliling perkemahan bangsa Israel. Tingginya 2 hasta, kira-kira segini, saudara. Dan orang Israel bisa makan daging sampai puas, sampai kenyang, sampai di mulutnya dia muntah. Tuhan murka, Tuhan kasih tulah. Jadi ratusan ribu orang itu mati dikubur. Karena rakus, karena suka bersungut-sungut dengan Tuhan. Nah, apa yang membuat Nabi Musa itu menjadi kuat bertahan melayani Tuhan? Rupanya ada satu rahasia lagi. Ada Roh Allah. Ketika Nabi Musa menggembalakan kambing domba, dia lihat semak belukar menyala-nyala dengan api. Dia tertarik, dia hampiri. Tahu-tahu ada suara, Musa, tanggalkanlah kasutmu itu, sebab di mana tanah yang kamu injak itu tempat yang kudus. Musa kaget, siapa itu? Lalu dalam api itu ada suara lagi, akulah Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kuduskanlah, tanggalkanlah kasutmu itu. Nah, perjumpaan Nabi Musa dengan Tuhan, dengan dalam bentuk api yang menyala-nyala dalam semak belukar, tapi semak belukarnya nggak terbakar, hangus. Perjumpaan Nabi Musa dengan Tuhan itulah Tuhan mengurapi Nabi Musa. Firman Tuhan berkata begini, Bilangan 11 ayat yang 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian dibawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka akunya itu Tuhan, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Amin. Nah, rupanya ketika Nabi Musa berjumpa dengan Tuhan dalam bentuk api yang menyala-nyala, semak belukar yang menyala api tapi tidak terbakar, semak belukar itu, disitulah Tuhan mengurapi Nabi Musa, memberikan rohnya kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa itu mampu melayani Tuhan. Seberat apapun, bagaimanapun kesulitannya, Musa tetap kuat dan setia melayani Tuhan. Kuncinya karena satu itu ada pengurapan, yaitu ada roh Tuhan. Jadi tanpa roh Tuhan kita tidak bisa melayani Tuhan. Nah, ketika Nabi Musa itu mengadu kepada Tuhan bahwa tanggung jawabnya sangat berat, Tuhan berkata kepada Musa, kumpulkanlah 70 orang tua-tua itu, tokoh-tokoh dari kaum Israel itu, menghadap ke kemah pertemuan. Nanti aku akan mengambil rohku yang ada padamu sebagian dan kuberikan kepada mereka. Dan 70 orang tua-tua itu, tokoh-tokoh itu dipenuhi oleh roh Allah, dan mereka kepenuhan roh Allah. Jadi 70 orang tua-tua itu, tokoh-tokoh itu juga terbeban bersama-sama Musa melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita itu tidak bisa melayani Tuhan dengan kuat, dengan kokoh, dengan setia tanpa roh Tuhan yang memenuhi kita. Tanpa urapan dari Tuhan kita nggak bisa melayani Tuhan. Nah,
Bagaimana supaya kita itu dipenuhi roh Allah, diurapi Tuhan? Nabi Musa orang biasa, tapi Nabi Musa rupanya punya hati yang lembut, saudara-saudara. Hati yang mengasihi. Ketika Tuhan ingin membinasakan bangsa Israel, dia bilang begini, Tuhan, jangan engkau murka. Kalau engkau murka kepada umatmu, hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Luar biasa, bukan? Nah, jadi ada karakter yang Tuhan suka di dalam kepribadiannya Nabi Musa. Dia memiliki kasih. Di samping memang dia marah, bisa bunuh orang, tapi setelah bertemu dengan Tuhan, dia urapi, ada perubahan hidupnya. Musa drastis, karakternya berubah, penuh kasih. Tadinya kan emosional, gampang marah, orang Firaun dibunuh, orang Mesir, ya kan? Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan, api yang menyala-nyala dalam semak belukar itu, Tuhan diurapi, Tuhan dihinggapi dengan roh Allah. Nabi Musa karakternya berubah semuanya. Kalau di perjanjian baru, lahir baru dibilangnya. Nah, makanya aku nggak percaya, saya nggak percaya sama orang-orang yang berkata, aku sudah lahir baru, aku pendeta, tapi arogan, sombong, iri, pengen terkenal, pelayanan penuh motivasi uang, oh gereja yang besar, oh supaya aku terkenal. Nah, kalau kita masih mempunyai karakter seperti itu, apalagi pelit, kikir ya. Saya nggak percaya orang kikir itu udah lahir baru, nggak percaya saya. Nggak memiliki kasih. Nah, jadi kalau orang berkata, aku pendeta, aku pelayan Tuhan, aku hamba Tuhan, tapi karakternya masih seperti itu, saya nggak percaya bahwa mereka sudah lahir baru. Nggak percaya saya. Orang yang lahir baru itu sifat karakternya menyerupai Yesus Kristus. Penuh kasih, lemah lembut, rendah hati, jujur, sabar, baik, gampang mengampuni. Nah, saudara terkasih dalam kasih Tuhan, di samping itu ada tanda-tandanya orang yang dipilih Tuhan. Lihat, ketika ibunya Musa melahirkan Musa, bidan-bidan itu berusaha membunuh, Musa tetap lahir selamat. Dibuang di sungai Nil, dihanyutkan dengan dibuat rakit-rakit kecil begitu ya, tetap hidup terpelihara. Seperti saya ngalami 4 kali hampir mati. Ternyata saya nggak mati, nggak cedera, nggak cacat. Lihat wajah saya, nggak ada yang cacat. Iya kan? Jadi ada tandanya orang yang dipilih Tuhan. Tapi yang pertama yaitu ada roh Allah, ada urapan Allah. Amin. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk firman yang sudah kami terima, kami dengar. Kami percaya firman Tuhan ini menguatkan kehidupan kami, Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan saya, Bapa, di dalam nama Yesus aku memohon kepadamu, biarlah Roh Kudus, Roh-Mu itu memasuk dalam hatiku, jiwaku, menghinggapi aku, memenuhi aku. Aku ingin melayani Engkau, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, aku mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Aku percaya Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami memintanya. Haleluya, haleluya. Saudara yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan,
Amin. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita saat ini akan memperkatakan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan memperkatakannya dengan semangat tentunya, dengan penuh iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan-Mu, buat pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan setiap benih firman Allah yang sudah ditaburkan di dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan, itu semuanya menjadi benih-benih yang luar biasa ya Tuhan, yang akan bertumbuh, berakar dan berbuah-buah yang lebat, yang manis, dan kami boleh persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan doa kami juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kiranya terus Tuhan penyertaan-Mu Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu ya Bapa di surga senantiasa Kau nyatakan bagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan dalam kesempatan yang baik ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan yang kami kasihi ini Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan masih mengizinkan bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Doa kami ya Bapa, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, berikan terus Tuhan kekuatan dan penyertaan bagi bangsa kami, bagi negara kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa berseru-seru kepada Tuhan, Bapa pulihkan bangsa kami, Bapa berkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadikan Tuhan bangsa kami Indonesia ini Tuhan menjadi Indonesia yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami, dari pemerintahan yang ada di pusat sampai pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan juga menyertai senantiasa para pemimpin-pemimpin kami yang ada di pemerintahan ya Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, kesehatan yang prima bagi mereka semua ya Bapa, untuk mengurusi negara kami, untuk mengurusi daerah masing-masing Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau berikan segala hikmat dan pikiran-Mu. Engkau berikan segala tuntunan-Mu buat pemerintahan dan di negara kami ini Bapa. Khususnya buat Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Buat Pak Wapres, Bapak di surga, Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Dan buat semua menteri-menteri yang ada ya Tuhan Yesus. Semua mereka kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada pada mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan berdoa ya Bapak di surga. Buat setiap para pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapak di surga. Tuhan kami berdoa buat gembala pembina kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan, bersama keluarga dan keluarga besarnya, kiranya Tuhan terus menyertai, mengurapi dan memberkati Tuhan pemimpin rohani kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat setiap keempat wakil gembala pembina Tuhan, penyertaan juga Tuhan, penyertaan yang sama, pengurapan Tuhan yang sama yang Kau berikan buat gembala pembina kami, Kau juga nyatakan buat setiap wakil gembala pembina ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan juga buat seluruh karayon KCK yang ada ya Tuhan, khususnya karayon kami, karayon 1F, Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan menyertai, melindungi dan mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa buat semua gembala-gembala cabang dan ranting yang ada, khususnya gembala kami di GB Empang 3, Bapak Pendeta Daniel Pujo Sudarmo ya Tuhan. Engkau urapi Tuhan, Engkau sertai Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua gembala-gembala kul yang ada ya Tuhan. Engkau juga menyertai dan urapan-Mu Engkau curahkan bagi semua gembala-gembala kuliah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa ya Bapa di surga, buat setiap Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di GB Empang 3. Dan juga buat setiap orang yang mengikuti ibadah online GB Empang 3 Tuhan. Kiranya Tuhan kasih setia, kasih kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Kau nyatakan terus bagi semua Tuhan jemaat-Mu dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan diri kami kepadamu dan berlindung kepadamu, khususnya karena ini masih pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami ya Bapa pada saat ini Tuhan. Engkau yang mendengarkan dan mengabulkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga. Dan sebelum kami Tuhan akhiri ibadah kami ini, kami Tuhan rindu menerima berkat yang Kau curahkan melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau ya Allah. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan, kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pada saat kanan kita pada Tuhan dan kita terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan berkat dan sekan kasih Tuhan yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan yang telah dan siap memasuki tahun integritas, sama-sama kita katakan amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.